Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Gongsun Ruoxi pergi, Mu Mengyi mengeluarkan jari giok yang indah, menggambar lingkaran di dada Tan Yun, dan berkata sambil berpikir, indra keenam seorang wanita memberitahu saya bahwa kakak senior Gongsun tertarik pada Anda. Tan Yun terkekeh, Mengyi, jangan menggoda. 1 jam kemudian, Istana Murong. Di aula utama, Murong Sishi memegang tangan Zhong Wu Xiao, dan berkata dengan tulus, Xiao, bagaimana pendapatmu tentang hal-hal yang diminta gurumu untuk dipertimbangkan? Sejak 6 bulan yang lalu, Murong Sishi memberitahu Zhong Wu Xiao bahwa dia memiliki adik laki-laki yang tidak hanya berbakat tetapi juga tampan. Dia ingin menjodohkan Zhong Wu Xiao dengan adiknya. Keluarga Murong digunakan untuk menghukum daratan di zaman kuno. Meskipun telah jatuh, itu masih keluarga kuno, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari 4 dinasti besar. Dia sangat menyukai Zhong Wu Xiao sehingga dia ingin Xiao menjadi istri muda dari keluarga Murong. Tentu saja, Murong Sishi juga memberi tahu latar belakang keluarganya hanya kepada Zhong Wu Xiao, dan dia tidak membiarkan Xiao mengungkapkannya kepada siapapun. Zhong Wu Xiao memandang Murong Sishi dengan wajah meminta maaf, dan berkata, Guru, saya tahu bahwa Anda sangat mencintainya, dan saya tahu bahwa Anda baik kepadaku, tetapi saya tidak dapat menyetujui. Xiao, tapi Tan Yun sudah lama meninggal, kenapa kamu menolak? Murong Sishi cukup bingung. Kamu harus memberi alasan untuk guru. Zhong Wu Xiao berkata dengan ekspresi sedih, karena Tan Yun berkata di depan makam orang tua saya bahwa dia adalah menantu orang tua saya. Dan karena ini, Zhong Wu Xiao dengan lembut mengangkat tangan kanannya, melihat gelang giok virus di pergelangan tangan, setetes kristal jatuh dari matanya, ini adalah gelang giok leluhur keluarga Tan, Ibu Yun memberikannya kepada saya. Meskipun Tan Yun dan saya belum menikah, sejak saya mengenakan gelang giok, saya telah menganggap diri saya sebagai menantu perempuan dari keluarga Tan. Guru, alasan terpenting mengapa murid tidak setuju dengan Anda bukanlah ini, karena murid sangat mencintainya dan tidak dapat mentolerir siapapun di hatinya. Jadi, maafkan saya, murid tidak ingin menikahi saudaramu. Aku tidak ingin menikah dengan siapapun. Mendengar ini, Murong Sishi menghela nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajah Zhong Wu Xiao, dan berkata dengan lembut, baiklah, saya mengerti dan saya tidak akan lagi memaksa Anda di masa depan. Terima kasih, Guru, atas pengertiannya. Zhong Wu Xiao bersyukur, kamu adalah murid tertutup Guru. Tentu saja baik padamu. Murong Sishi tersenyum, kemudian, setelah lebih dari 20 hari, akan ada kompetisi setiap 10 tahun, akan segera dimulai, jadi pergilah, kembali dan berlatih dengan tenang. Ingat hari kompetisi internal, kamu bisa pergi untuk menontonnya. Yah, aku menurut, kata Zhong Wu Xiao. Dalam benaknya, dia masih tidak menyerah untuk menjodohkan Xiao dan adiknya. Dia masih tidak percaya bahwa pesona Tan Yun akan begitu hebat sehingga Xiao tidak akan ragu untuk tidak pernah menikah dengan siapapun. Begitu Murong Sishi dan Zhong Wu Xiao melangkah keluar dari istana peri, mereka melihat pedang Gongsun Ruoxi terbang di depan mereka. Murid hormat pada guru. Gongsun Ruoxi membungkuk. Iya, Murong Sishi berkata sambil tersenyum, Ruoxi, apakah kamu mencari guru? Jawab guru, murid ini mencari suster junior Zhong Wu. Oh, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah itu dia menginjak pedang terbang dan melayang ke langit. Ketika jarak 1000 kaki, suara kegembiraan dari Gongsun Ruoxi terdengar. Adik junior Zhong Wu, aku punya kabar baik. Tan Yun tidak mati, dia telah kembali, dan dia sedang menunggumu di lembah periku sekarang. Tiba-tiba, tubuh Murong Sishi bergetar, dia melihat ke bawah, dan melihat Zhong Wu Xiao menangis dengan gembira, terbang menjauh dari istana abadi Murong bersama Gongsun Ruoxi. Tan Yun bahkan tidak mati.
Murong Sishi merasakan gelombang yang mengerikan. Dengan ragu, dia menginjak pedang terbang dan menghilang di ujung langit. 1 jam kemudian, Zhong Wuxiao dan Tan Yun berpelukan erat di paviliun lembah peri Gongsun Ruoxi. Ketika bertemu lagi, Zhong Wuxiao mengesampingkan rasa malunya, berdiri dan mencium bibir Tan Yun sambil menangis. Tan Yun menanggapi dengan antusias, sampai dia menghirup ciuman Zhong Wuxiao, dan kemudian melepaskannya. Dou Zuan Xingyi, 3 hari kemudian. Bai Li Longtian dan Xiao Qingxuan, Jun Buping dan Sangguan Bingbing, Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, dan ketiga pasangan bergandengan tangan dan memasuki lembah peri Gongsun Ruoxi. Sue Zian dan Jun Luren mengikuti di belakang 6 orang itu. Ketika Gongsun Ruoxi mengirim seseorang untuk mengundang mereka datang, mereka berdelapan sedang mundur. Ketika mereka mendengar bahwa Tan Yun telah kembali hidup-hidup, mereka datang dengan penuh semangat. Kakak ipar, aku ingin kamu mati. Sue Zian mengabaikan tatapan orang lain dan memeluk Tan Yun. Kakak ipar, apakah kamu merindukanku? Sepanjang waktu, Tan Yun tersenyum. Ini agak palsu. Setelah Sue Zian meninggalkan pelukan Tan Yun, dia mengobrol dengan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Gongsun Ruoxi. Kakak, telah kembali. Saudaraku, selamat datang kembali. Luren, Jun Buping, dan Bai Li Longtian berkumpul dan memeluk Tan Yun. Kemudian, setelah Huang Fu Tingfeng memeluk Tan Yun, berkata dengan gembira, syukur kembali hidup. Selama kehadiranmu, saudara-saudaraku sangat merindukanmu. Sekarang hanya bisa mabuk. Oke. Setelah Tan Yun tertawa, dia memandang Huang Fu Tingfeng dan Kesinyi berkata, saya baru saja melihat Anda berkumpul, saudara Huang Fu, Anda harus memperlakukan Sister Ke dengan baik. Itu pasti. Huang Fu memandang Kesinyi dengan kasih sayang. Pada saat ini, Kesinyi datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah dan memeluk Tan Yun, selamat datang kembali, penyelamatku. Saya akan menjadi diri sendiri mulai sekarang, jadi saya tidak akan menyebutkan peristiwa masa lalu ini. Tan Yun tersenyum kecil. Iya, setelah Kesinyi meninggalkan Tan Yun, Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan masing-masing memberikan pelukan ringan kepada Tan Yun. Dengan cara ini, mereka menyatakan persahabatan mereka dengan Tan Yun. Gongsun Ruoxi sudah menyiapkan jamuan makan. Setelah 12 orang duduk, mereka senang dan senang mengobrol. Persahabatan 12 orang dengan cepat memanas. Sepanjang malam, tawa semua orang di lembah peri. Malam ini, Tan Yun, Jun Buping, Luren, Huang Fu Tingfeng, dan Bai Li Longtian benar-benar mabuk. Keesokan harinya, dini hari, Tan Yun mendengarnya dengan linglung, dan semburan keributan datang ke telinganya. Tan Yun, kami tahu kamu ada di dalam, keluarlah. Tan Yun, jika kamu punya taitit, keluarlah. Dasar semut. Tan Yun perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia ada di ranjang, tidak ada sosok si Yao dan Mengyi di ruangan itu, dan hanya hinaan dari luar lembah peri. Mata Tan Yun tatapan dingin, melompat dari ranjang, dan keluar dari lembah peri. Pada saat ini, di pintu masuk lembah peri, yang dilarang oleh tirai cahaya, Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, Kesinyi, Mu Mengyi, Sangguan Bingbing, Sue Zian, Xiao Qingxuan, Huang Fu Tingfeng, Jun Buping, Bai Li Longtian, Luren mengertakkan gigi. Melihatnya, 9 murid di luar tirai cahaya dilarang. Kepala 9 murid mengeluarkan aura tahap ke-9 dari alam pemurnian jiwa, dan 8 lainnya adalah alam pemurnian jiwa tahap 8. Hahaha, Suster Junior Zhong Wu, lihat, lihat. Kami memarahi Tan Yun seperti ini, dia tidak berani, ini tunanganmu. Pria jelek itu mengejek. Laki-laki seperti Tan Yun, untuk apa? Selama kamu mengikutiku, aku akan melindungimu, untuk memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya, dan untuk memberimu sumber daya yang tak ada habisnya untuk berkultivasi, bagaimana? Tiba-tiba, 8 murid di belakangnya tersanjung sambil melihat Kesinyi,
Mu Mengyi, Sangguan Bingbing, Sue Ziyan, dan Xiao Qingxuan, mengomentari karya mereka. Apa yang dikatakan Saudara Jiang? Kakak senior Zhongwu, Anda harus menendang Tan Yun dan mengikuti Saudara Jiang. Iya, kamu memiliki masa depan yang cerah dengan Saudara Jiang. Saudari junior Zhongwu, Anda juga tahu bahwa Tan Yun membunuh banyak orang jiwa suci, jiwa binatang, dan 5 jiwa selama kontes besar 9 divisi sekte dalam. Sekarang dia telah membuat marah 3 meridian Xianmen cepat atau lambat, Tan Yun akan dibunuh oleh murid abadi 3 arah ini. Sebelum Anda dan dia menikah, Anda harus meninggalkannya dan mengikuti saya, Saudara Jiang. Ini akan menyelamatkan Anda daripada menikahi dia dan dia akan mati dan Anda akan menjadi janda. Pada saat itu, Saudara Jiang tidak akan memandang rendah kamu. Hei, dengar, saudara-saudara, selain Sister Zongxi dan Sister Gongsun, ada beberapa wanita cantik, kecuali Sister Zhongwu dan Sister Gongsun. Kami berbagi gadis lainnya. Bagaimana, Kak? Ide bagus. Mendengar itu, Zhongwu Xiao gemetar karena marah, dan berkata dengan dingin, Jiang Kai, jangan pikir kakekmu adalah kepala tetua dari pintu abadi kami, jadi kamu bisa melanggar hukum. Sue Ziyan mengepalkan tinjunya dengan erat dan berteriak, sekelompok orang tak tahu malu membuat ingin muntah, keluar dari sini. Aku di sini, aku tidak tahu apa yang kalian cari. Semua orang mengikuti suara dan melihat ekspresi Tan Yun tenang, berjalan dengan tenang di depan Zhongwu Xiao, dan melirik Jiang Kai 9 orang lainnya. Mu Mengyi, Sue Ziyan, dan Zhongwu Xiao melihat penampilan Tan Yun, dan mereka bertiga terkejut. Ketiga wanita itu tahu bahwa setiap kali Tan Yun begitu tenang, itu bukan hal baik. Tan Yun, ayo kembali dan abaikan mereka. Zhongwu Xiao dengan gugup menggenggam tangan kanan Tan Yun dan hendak menariknya pergi. Dia baru saja bersatu kembali dengan Tan Yun dan tidak ingin kehilangan Tan Yun lagi. Di matanya dan semua orang, Tan Yun hanyalah level ketiga dari pemurnian jiwa, dan Jiang Kai sudah menjadi level 9. Selama Tan Yun melangkah keluar pasti Tan Yun akan mati. Tan Yun, suster junior Zhongwu benar, abaikan anjing gila mereka. Gongsun Ruoxi dengan gugup. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Jiang Kai mencibir dan berkata, Tan Yun, izinkan saya memberi tahu Anda bahwa Zhongwu Xiao adalah wanita yang kusukai. Tentu saja, aku, Jiang Kai, memberimu pilihan. Aku akan membiarkanmu bertarung 3 kali. Jika kamu bisa menjatuhkanku bahkan setengah langkah, aku tidak akan pernah mencari Suster Zong di masa depan. Jika kamu kalah, kamu akan berlutut di hadapanku dan memanggil kakek 3 kali, dan kemudian memotong dirimu sendiri dan bersumpah untuk menjauh dari junior Sister Zong mulai sekarang. Jika kamu laki-laki, keluarlah dan buat janji denganku. Tentu saja, jika kamu mengakui bahwa kamu adalah pengecut maka kamu bisa mengabaikannya. Mendengar ini, senyum kecil muncul di sudut mulut Tan Yun. Oke, saya berjanji untuk Anda. Jangan Tan Yun, saudara Tan Xian, kamu tidak bisa menjanjikannya. Ketika Zhongwu Xiao, Gongsun Ruoxi, Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya sibuk menghentikan mereka, Tan Yun menghilang dalam sekejap dan muncul di luar lembah peri. Desir-desir, Mu Mengyi dan yang lainnya berubah menjadi bayangan, menghentikan Tan Yun di luar lembah peri. Tan Yun memandang orang-orang itu dan berkata, kamu harus percaya padaku. Tapi, sebelum Zhongwu Xiao selesai berbicara, dia disela oleh Mu Mengyi, Xiao, kita harus mempercayai Tan Yun. Zhongwu Xiao mengangguk cemas. Jiang Kai terkejut, dan berdiri dengan jijik, menghina Tan Yun, saya tahu bahwa Tuan menyukai Anda, tetapi jika Anda menyerang saya, jangan sampai mati olehku. Pada saat itu, Tuan tidak akan menemukan kesalahanku. Tentu saja. Tan Yun tersenyum di sudut mulut Tan Yun, demikian pula, jika saya tidak sengaja memukul Anda sampai mati, kakek Anda,
jangan buat saya dan orang-orang di sekitar saya malu. Jiang Kai sepertinya pernah mendengar lelucon, hehe, ini menarik. Jangan khawatir, begitu banyak orang bersaksi, kamu, udang berkaki lunak yang tidak tahu ketinggian langit. Setelah itu, Jiang Kai diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan membuat keputusan. Ketika Tan Yun meninju dadanya, dia mengambil kesempatan untuk membunuh Tan Yun. Dia sangat sombong, dan ketika dia memamerkan kekuatannya sesuka hati, Tan Yun akan terbunuh. Kamu tidak bisa hidup dengan melakukan dosa. Tan Yun menunjukkan niat membunuh, dan segera, dengan seluruh kekuatannya, seperti singa, dengan kekosongan yang gemetar, dia menyerang 30 kaki, dan tinju kanannya tiba-tiba meledak ke dadanya. Jiang Kai memiliki senyum menghina di wajahnya dari awal hingga akhir. Tan Yun, pergi ke neraka. Ketika tinju Tan Yun mengenai dada Jiang Kai, dada Jiang Kai tiba-tiba membengkak, dan sekelompok badai energi menyembur keluar dari dadanya, menyebabkan retakan ruang yang padat muncul di kekosongan dalam radius 100 meter. Tan Yun, hati-hati. Saudara Jiang sangat ganas dan serang sampai mati. Pada saat ini, teriakan kedua belah pihak berhenti tiba-tiba. Bang, bang, bang. Itu tinju kanan Tan Yun yang melemparkan 2 pukulan berturut-turut. Setiap pukulan membuat telinga dan hidung Jiang Kai berdarah, dan darah menyembur dari mulutnya. Tetapi pada pukulan ketiga, tinju kanan Tan Yun menunjukkan awan kekuatan spiritual, langsung meledakkan dada Jiang Kai, meletus. Kabut darah menyembur dan tulang-tulang hancur di mana-mana, seluruh tubuh Jiang Kai terkoyak dan berserakan di rumput yang rimbun. Melihat adegan ini, semua orang di kedua sisi terkejut. Tak disangka, kekuatan Tan Yun begitu dahsyat. Ah! Saudara Jiang sudah mati. Kalian bertuju bunuh Tan Yun, saya akan melaporkan masalah ini kepada kepala penatua. Salah satu dari murid menginjak pedang terbang dan menembak ke awan. Tan Yun, kamu binatang, Jiang Kai adalah cucu dari kepala tetuaku, kamu berani membunuh. Saudara-saudara bunuh Tan Yun bersama-sama. Bunuh. 7 orang di alam pemurnian jiwa tahap 8, penuh dengan kekuatan spiritual, berubah menjadi sosok hantu, mengaum dan menyerang Tan Yun dengan pedang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.